وعلى Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadaratil kiram, para alim ulama, tokoh masyarakat, khusus Ketua DKM Musalla Al-Barakah, akhina fillah Al-Ustaz Rusli Ahfaz SPDI Mata'anallah Bituli Hayati, segenap para pengurus, para sesepuh, hadir bersama kita guru kita Profesor Dr. Aceh Rahmat Mata'anallah Bituli Hayati, Abuya Haji Arbi, segenap para jamaah, semoga semuanya sehat walafiat dalam lindungan Allah, dalam bimbingan Allah, dan penuh dengan keberkahan. Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah, kita hadiahkan untuk guru-guru kita, para alim ulama, para habaib, kedua orang tua kita yang kita cintai. Wabil khusus kepada sahibul kitab al-alim al-allamah Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi al-Bantani. Kana syai'un ilailahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Niat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal majlis ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal-istifadata wal-ifadata wal-hatha ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabih. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim. Taubatan nasuha, taubatan nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jamaah halaman 52, maqalah yang ke-9 ya. Kita murajaah sedikit ke maqalah yang 8 ya. Insyaallah kita tamatin sampai babu tsamani. Jadi besok yang ke-8 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu taala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi wa asrarihi wa anwarihi wa nafahatihi fid din wad dunya wal akhirah. Wal maqalah ats-tsaminah, maqalah yang ke-8. Diulang ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, sab'atun la yanzuru ilaihimul al-khaliqu, la yanzuru al-khaliqu ilaihim. Asal gitu.
Ada 7 golongan yang Allah Subhanahu wa taala yang Maha Khalik, yang Maha Pencipta, tidak akan melihat kepada 7 golongan tersebut bin nazratir rahmah, dengan pandangan yang penuh dengan kasih sayang. Artinya Allah ngeliat 7 orang ini gedek banget, Allah sebel banget, ya. Kagak ada belas kasihan. Padahal Allah Maha Rahman Maha Rahim, ya. Kenapa? Kapan? Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Wala yuzakkihim ay la yansibuhum ila shalah, dan Allah juga tidak mentazkiyah mereka, artinya tidak menisbatkan mereka kepada orang-orang yang baik-baik. Wa yudkhiluhumun nar, kemudian Allah masukin dia ke dalam api neraka tuh. Allah udah sebel banget sama dia, ini orang udah jelek banget perbuatannya. Yang pertama al-fa'ilu wal maf'ulu bihi. Nah, fa'il dan maf'ul bihi. Artinya nih orang yang melakukan yang dan dilakukan. Dua-duanya nih. Kalau bahasa kitanya bahasanya nih lesbian, ya. Homoseksual, laki sama laki. Perempuan sama perempuan, ya. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan bahwa beliau bersabda, idza atar rajulur rajula, apabila seorang laki-laki mendatangi atau menggauli laki-laki, laki sama laki, nah dia ini dong, apa namanya itu, pedang. Fahuma zanian, maka keduanya dianggap orang yang berzina, ya. Sebaliknya juga, wa idza atatil mar'atul mar'ata, apabila seorang wanita menggauli wanita, jadi wanita sama wanita, fahuma zaniyatan, maka keduanya juga ya dianggap orang yang berzina. Rawahul Baihaqi, hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Yang kedua, wan nakihu biyadihi, orang yang menikah dengan tangannya, kalau bahasa sekarangnya namanya onani, ya. Jadi dia pakai tangannya sendiri sampai dari kemaluan itu keluar mani. Dari istimta' namanya, bersenang-senang. Nah, ini orang yang nikah atau yang orang yang beronani, bahwal wat'u bil milki au bi ghairi, ya. Dia katakanlah bersetubuh dengan miliknya atau dengan orang lain. Bapak-bapak begini, mohon maaf ini beda. Kalau suami pengen datang hajat, ya, apalagi dari habis pergi jauh, pas sampai rumah istrinya lagi kedatangan tamu, ya, ini udah pengen banget, kan kagak boleh berhubungan dengan istri lagi sedang haid. Nah, ini ada jalan keluarnya. Kagak boleh suami di an-nakih biyadihi, enggak boleh, ya. Tapi kalau dengan tangan istrinya boleh. Paham? Ya, artinya jangan sampai ini terjebak kepada maksiat ke suaminya tuh. Ada jalan keluarnya, boleh. Ya. Atau dia kalau bahasa ini apa tuh? Dengan hal-hal yang lainnya. Artinya bukan lewat bagian depannya, karena isinya dalam keadaan haid, ya. Adapun di sini nih orang yang onani, artinya dia dengan tangannya sendiri, nggak boleh. Kemudian yang ketiga, wanakihul bahimah kal farsi wal atani, orang yang menggauli binatang, ya, seperti kepada kuda atau kepada keledai betina. Saya sebut keledai sama kedelai enggak sama, beda ya. Wa nakihul bahimah. Nah, kemarin ceritanya kan ada orang nggak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang haram, mana yang tidak. Dia ahli ibadah, tapi dia ya pengen memuaskan nafsunya, bukannya dia nikah, tapi dia beli apa?
Dia beli seekor keledai betina. Itu keledai kagak dia buat kerja, nggak pernah ditunggangin. Hanya buat apa? Ngebersihin kepuasan dirinya. Kalau dia lagi datang pengen, dia maini sama keledai. Ini berarti ada tuh, ya. Yang berikutnya wanakihul mar'ati min duburiha. Ya. Berarti yang keberapa nih? Menikahi artinya mendatangi istri ya lewat jalur belakang. Kita paham ada kubul, ada dubur. Nah, dia lewat dubur nih. Allah kagak suka nih orang ini, ya. Enggak boleh. Wal jami'u bainal mar'ati wa bintiha. Kemudian yang berikutnya ya, orang yang menggauli istrinya dan anak perempuannya. Wah, dua-duanya digauli. Nah, ini bapak apa namanya? Bejat tadi. Ya. Fil wat'il milki au bi ghairihi. Atau tadi saya baca itu juga, salah baca kelengkap. Wazani bi halilati jarihi. Nah, yang berikutnya orang yang berzina dengan tetangganya, ya. Bihalilah dengan dirayu-rayu. Ai bil qali wal fi'li. Dengan perkataan, dengan perbuatan, ya, sampai terjadi. Berikutnya wal mu'dhi jarahu. Orang yang mu'dhi, menyakiti tetangganya. Nah, ya. Kita disuruh katanya man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangganya, ya, bil qauli wal fi'li. Nah, itu jaga. Malam-malam main gitar aja, begadang dia, tetangganya terganggu. Nah, itu juga termasuk yu'dhi, ya. Baik, yang berdatang halaman 52. Masih maqalah yang ke-8, ya. Kemudian hatta yal'anahu ayyasubbahu, ya, wa yad'u alaihi bi ba'adillahi lahu an rahmatihi. Hatta sehingga, ya, yul'anahu, ni tetangga nih ini yasubbuhu, mencacinya tuh, ya. Wa yad'u alaihi, dan beda antara yad'u lahu mendoakan, nih yad'u alaihi nyumpain. Kesel banget dia, baru mau tidur teng tong berisi. Atau orang pakai motornya dikasih motor yang berisi tuh, wong muter-muter sini, ya. Pak Prof mau tidur nggak bisa tidur. Terganggu, ya. Kayak contoh. Nah, dia sumpahin dia tuh, ai katanya ya subbuhu wa yad'u alaihi. Nah, ya, disumpahi atas dia bi ibadillahi lahu, agar dia jauh an rahmatihi, dari rahmatnya Allah. Bangsa kita memang sialan tuh orang, biar apa? Pokoknya ngatain jelek-jelek deh, ya. Taib. Kemudian wal maqalatut tasi'ah, ya. Maqalah yang ke-9 yang termasuk. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, asyuhada'u sab'atun, katanya, ya. Yang dikatakan ini syuhada itu ada 7, masuk dalam kategori orang yang mendapatkan pahala mati syuhada. Siwal maqtul, selain al maqtul fi sabilillah, ya.
Yang pertama al-maqtul fi sabilillah, orang yang terbunuh di jalan Allah. Ai li'la'i kalimatillah, artinya untuk meninggikan kalimat Allah. Ya. Ini dikatakan orang yang mendapatkan pahala syahid. Kemudian yang kedua al-mabtun, ai alladhi yamutu bida'il batni, orang yang sakit perut, ya, gara-gara sakit perut, ai alladhi yamutu, dia mati bida'il batn, dengan penyakit perut. Seperti apa misalnya? Ka istisfa'i, seperti sering buang-buang air, muntaber, ya. Wa kulanj, sakit perut, kembung, ya, mules, melilit perut. Nah, itu dikategorikan mati, nah, ya, seperti mati syahid. Nanti bedanya kalau orang mati syahid di medan perang, dia tanpa dimandikan, langsung dikuburkan. Tapi ini semuanya yang dimandikan, ya. Dia dikategorikan mendapatkan pahala mati syahid, ya. Kemudian yang berikutnya syahid itu. Artinya ini dia sebetulnya koma-komanya kurang pas ini. Harusnya al-mabtunu, ya, syahidun, baru gitu. Ini syahidun sama wal ghariqu. Ya, kasih koma buka koma tutupnya kurang pas sebetulnya ini. Kalau dicetak lagi, dicetak dibenerin ini. Jadi al-mabtunu syahidun, orang yang mati, ya, disebabkan karena sakit perut. Zaman sekarang yang kena muntaber, kembung, sakit perut, mules, syahidun, ya, dianggap mati syahid, ya. Wal ghariqu syahidun. Nah, masih kita kasih dulu ya, biar orang yang wa huwal ladzi yamutu bil ma'i bisababihi, artinya orang yang mati, ya, tenggelam di air. Nah, gharik itu orang yang tenggelam, orang yang mati di dalam air, ya. Itu juga dikatakan syahidun. Wa sahibu dzatil janbi. Nah, ini. Dan pemilik ini, apa janber itu? Sama juga ini. Perutnya dia kembung, liver, ya. Wa huwa waramun harun. Katakanlah tumor ganas, ya. Saya ini ingat ibu saya dulu lama di penyakit, katanya liver perutnya besar banget. Lama di rumah sakit persahabatan 3 bulanan. Dibawa lagi ke mitra sebulan, baru ketahuan, oh ternyata tumor. Ya, ada batu 1,5 kilo. Ini semacam ini dikatakan juga syahid, ya. Sahibu dzatil jambi istilahnya, ya. Wa huwa waramun harun yu'ridu fil ghisya'i al mustabtin lil adla'i, ya, syahidun. Nah, gitu. Baru komar segitu di situ, ya. Artinya orang yang sakit lambung, liver, tumor, ya, tumor ganas, gitu. Itu berada di selaput bagian dalam, ya, tulang anggota tubuhnya. Fahuwa syahidun, itu juga dianggap mati syahid. Wal mat'unu ay alladhi yamutu fit ta'un, orang yang mati karena disebabkan oleh wabah. Kayak kemarin tuh, ada apa namanya? COVID-19, ya. Itu juga disebabkan masuk dalam kategori ta'un tuh, ya. Yang mati kemarin syahid semua tuh. Maka ada istilahnya LC, lulusan corona. Berarti dia selamat dari corona. Saya sampai nyusun selawat tuh, doa itu.
Ya. Apa tuh doanya ya? Minal koronat gitu. Wal fairusat. Allahumma inna nas'aluka as-salamah wal riayah wal himayah minal fairusat wal koronat gitu. Baik. Kemudian wal hariqu ya wa huwa alladhi yahtariqu fin nari fayamutu. Orang yang kebakar dan dia terbakar di api dan dia mati, ya, kebakar. Syahidun itu dianggap seperti orang mendapatkan pahala mati syahid. Wal mayyitu tahtal hadami syahid bi fathil ha'i wa sukunid dal. Hadmi haknya. Ya. Dan mayit yang mati di bawah reruntuhan, artinya ini. Tanah longsor misalnya. Ya. Allah lagi kerja misalnya, ya ketimpa, sama pokoknya dia mati dalam ketimpa reruntuhan lah, ada gempa, boleh juga. Syahidun dianggap syahid. Wa hada wal gharik, ini idza lam yafirra, dua niyah tadi, orang yang mati karena ketimpa reruntuhan atau orang yang mati karena tenggelam, apabila keduanya kagak pergi, ya, maka lam yafirra, asalnya yafirrani kemasukan lam, ya, majazumun bi hadzfin nun, ya. Bi anfusihima, artinya walam yuhmila, sama yuhmilani asalnya, dan mereka tidak mengabaikan at-tahadur, diingetin. Artinya, Pak, hati-hati Pak, dia ngebandel dia, ya masih aja gitu. Hati-hati jangan main kali yang sebelah sana dalam tuh, masih aja dia. Nah itu. Fa in farata fi tahadur, jika dia melampaui batas dalam diingatkan, hatta asabahuma, sehingga keduanya ketimpa, tuh. Satu ketimpa runtuhan, kedua tenggelam, zaka fahuma asiyan. Dua orang tadi dianggap orang yang maksiat. Udah tahu ada gadisnya tuh, ini daerah bahaya, ya, ini aman, dia malah ke sana tuh. Itu namanya orang baduk dia. Udah tahu ada di jagat ini daerah berbahaya, mobil jangan lewat situ, nama malah sengaja, ya. Itu bukan mati syahid, mati sangit itu. Kemudian wal mar'atul lati matat anil wiladah, ya, seorang ibu yang meninggal disebabkan karena melahirkan. Sawaun alqat waladah amla, sama aja apakah anaknya keluar dari rahim atau tidak, ya. Dia meninggal syahidun, dianggap mati syahid. Baqiya minas syuhada, ya, artinya masih banyak lagi yang dianggap masih dalam kategori mati syahid. Siapa? Sahibus salsilli atau salli, orang yang kena hanyut air, ya. Dulu kita masih kecil, ya, kan saya sekolahnya di situ tuh, SMP 158. Orang katanya lari dari pasar Klender, kayaknya kupingnya tuh ada yang ngebawa, atau lompat ke kali ke bawah, ya. Nah, orang yang ke bawah hanyut air juga dikatakan mati syahid. Wal gharib, ya, ini juga orang yang dibuang dia mati syahid. Wasahibul huma, orang yang kondisinya demam panas mati syahid. Wadladiru, orang yang tersengat binatang, ya, lagi tidur tahu kakinya digigit tikus misalnya, mati dia syahid. Wasyariqu, orang yang tercekek, ya, syahid. Walladzi yaftarisu sab'u, orang yang diterkam oleh binatang buas,
Bapak-bapak lagi ke kebun binatang, bawa keluarga. Tahu singa lepas dari kandangnya terkam, syahid. Ya. Mau nggak Pak? Saya itu jaminan surga enggak? Surga. Ya. Dia dikategorikan mati, mendapatkan mati pahala syahid. Tapi kan beda, kalau syahid yang hakiki dia syahid di medan perang, ya, membela agama Allah. Tapi ini ada juga orang mendapatkan pahala mati syahid kata tadi, ya. Ada banyak, ada ditulis dalam kitab itu ada 70 macam-macam yang dikategorikan mati syahid. Baik. Wal mutaraddi, orang yang terjatuh, ya, naik mobil jatuh, syahid kan dianggap. Wal mayyitu ala firasihi fi sabilillah. Orang mati di atas kasurnya. Ya, ini dalam suasana dia tadinya jihad di jalan Allah. Perang, ya, kena pisau, tapi matinya kagak di tempat. Dibawa ke rumahnya, beberapa hari meninggal, dia syahid. Nah, tapi ini dia dimandikan, dikafankan. Tapi kalau mati langsung syahid, langsung dikuburkan. Ya, bedanya di situ. Wal maqtulu duna malihi au dinihi au dammihi au ahlihi. Orang yang terbunuh karena mempertahankan hartanya, agamanya, ya, darahnya, keluarganya, jika termasuk mati syahid. Wal mayyitu fi sijni, ya, wa qad habisa zulman. Orang yang mati di penjara, dia ditangkap gara-gara dizalimi. Nah, dizalimi. Bukan ditangkap karena dia maksiat, bukan. Dia dizalimi. Mati di fitnah misalnya, masuk penjara, meninggal di penjara, nah, dia dikatakan dapat pahala mati syahid, ya. Wal mayyitu isqan, orang yang mati karena kerinduan, mati sama bapaknya kayak mamanya yang udah meninggal, mati, termasuk kategori syahid. Wal mayyitu wa huwa talibun lil ilmi. Nah, mayit yang dia menuntut ilmu, lagi belajar, nih kayak gini kita lagi belajar, mati, syahid itu. Ya. Saya berdoa pengen matinya lagi ngajar gini, ya. Nah, ini ada saya ambil keterangan syahidul akhirah. Orang juga yang dikatakan mati syahidnya mendapatkan pahala akhirat, wa hum katsirun. Ya, mereka banyak sekali. Awsalahum ba'dhum ila sab'ina, sampai kepada 70 kategori orang yang mati syahid. Tadi hanya disebutkan beberapa saja tuh, ya. Sini disebut kaman kutila duna malihi, berarti sama tuh, seperti orang yang wafat karena mempertahankan hartanya. Tahu-tahu ada perampok masuk ke rumah kita lawan tuh, ya. Dia pengen gangguin istri kita lawan, kita terbunuh, kita mati syahid, ya. Mau ngambil harta kita, mati syahid, ya. Kemudian wal mabtun, orang yang sakit perut, wal gharik, orang yang tenggelam, wal harik, orang yang kebakar, ya. Itu semuanya masuk dalam kategori mati syahid. Ada 70 disebutkan dalam kitab Taqrirus Sadidah fi Masail Mufidah, ya. Taib wal maqalatul ashirah, maqalah yang ke-10. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas, semoga Allah ridha kepadanya, haqqun 'alal 'aqil ay yakhtara sab'an, ya, minas sifat. Pasti nih, orang yang cerdas itu dia akan memilih 7 sifat, ala sab'in, ya, minas sifatil lati tuqabilu tilka sifat, dari 7 sifat yang berlawanan. Dia akan mengambil 7 yang
berlawanan dengan 7 yang berikutnya. Apa yang pertama? Al-faqru 'alal ghina, ya. Orang cerdas dia memilih dia fakir dari kaya. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan bahwa beliau bersabda, qala, kata Nabi ini, al-faqru syainun, kefakiran itu memalukan, tidak terhormat, indan nas, ya, di hadapan manusia. Wa zainun indallahi, sementara kefakiran itu mulia di sisi Allah. Maka ada hadis Nabi, ya, ya Allah, jadikanlah saya orang miskin dan kumpulkanlah saya bersama orang miskin dan matikan saya dalam keadaan miskin. Ada hadis Nabi gitu. Tapi ada Imam Syadzili ditanya, bagusan kaya atau miskin? Ya, dia milihnya kaya. Dengan kaya dia bisa berbuat baik, kebajikan. Ya. Ujian kaya, ujian miskin, beratan mana? Beratan ujian kaya. Ya. Nah, kalau orang yang baik itu ni'mal mal, ya, di rajulus salih. Sebaik-baiknya harta berada di tangan orang yang saleh. Maka bapak-bapak nih mudah-mudahan kaya semua nih. Kalau kaya buat apa anu duitnya? Ya, buat kebaikan semuanya, begitu. Kemarin kita sudah baca, ya, kalau orang kaya duitnya banyak, pelit, udah Allah habisin tuh hartanya tuh, ya. Ada aja kebakaran lah, yang musibah lah, macam-macam. Baik. Rawahu al-Dailami, hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Dailami. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan bahwa beliau bersabda, ya ma'syaral fuqara, wahai orang-orang fakir, u'tullaha ar-ridha. Ya, u'tullaha itu kalau ada baris sahih, salah itu. Berikanlah ridho kepada Allah. Artinya bapak-bapak, ya, Allah kasih segini, ridho aja, ya, jangan ngedumel, ya Allah kurang, ya Allah. Kata Allah, syukur lo gua hidupin lo. Dikasih segitu ngedumel, bisa gua kagak hidupin lo. Ya. Min qulubikum, ya, di hati kalian. Jadi apa? Berilah kepada Allah di hati Anda ridho kepada Allah. Apa hikmahnya? Tazfaru bi thawabi fakrikum, maka Anda akan beruntung, ya, dengan pahala kefakiran kalian. Orang fakir ridho, ada pahala. Udah fakir kagak ridho, waduh, double, 2 kali belangsak. Wa illa fala, ya, kalau kagak ridho, fala, dia menggunakan uslub fikih ini. Artinya kalau dia kagak ridho, di hatinya enggak beridho sama Allah, maka dia tidak akan beruntung. Yang kedua, wa dhillu 'alal 'izzi, izzu, dhillu, rendah, ya, ketimbang izzi, mulia. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan Rasulullah bersabda, al mu'minul ladzi yukhalitun nasa, orang mukmin yang bergaul dengan orang lain, wa yasbiru ala adahum, dan dia sabar atas adahum, ya, gangguan-gangguan mereka, itu afdalu, lebih baik, minal mu'minil ladzi la yukhalitun nasa, daripada orang mukmin yang kagak pernah bergaul, di rumah aja, enggak teruji di imannya, di rumah aja, pas keluar, wah, kayak orang anak-anak pesantren gitu tuh, Pak, yang belum kuat tuh, kayaknya dia di pesantren kayak di penjara, pas keluar bebas, lupa dia. Ya, makanya diajarkan harus
musyahadah, muraqabah, agar takutnya Allah di mana saja harus takut. Baik. Wala yasbir ala adahum, dan dia agak sabar atas gangguan mereka. Ya, jadi lebih baik orang apa? Orang mukmin yang bergaul ya, dan dia sabar atas gangguan orang lain ya, ketimbang orang mukmin yang kagak pernah bergaul dan dia agak sabar. Rawahul Imam Ahmad wal Bukhari. Kemudian yang berikutnya yang ketiga, wa tawadu'u alal kibri. Tawadu, orang cerdas dia lebih memilih sifat tawadu ketimbang sombong. Ruwiya, diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi bersabda, man tawadu'a takhasyu'an lillahi, barang siapa yang tawadu karena takut sama Allah, karena khusyuk sama Allah, rafa'ahullahu, maka akan Allah angkat derajat dia. Wa man tatawala, dan barang siapa yang merasa tinggi hatinya, wa ta'azuman, merasa sombong, wadahullah, akan Allah rendahkan dia. Ya. Ada kemarin di mana? Jangan jalan seperti singa. Wah, begitu gagahnya dia. Allah kasih jarum langsung jatuh dia. Wa tawadu 'alal kibri, ya. Waruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan bahwa Nabi bersabda, ma min rajulin yata'azamu fi nafsihi, tidaklah seseorang yang sombong kepada dirinya, wa yakhtalu fi masyiyatihi, dan sombong dalam berjalannya, illa laqiyallahu wa huwa alaihi ghadbanun, illa laqiyallaha, berarti ya. Itu kalau di kitab saya hak sama waw nyambung, jadi salah, harusnya dikasih pas gitu. Saya ulang, tidaklah seseorang laki-laki yang sombong dengan dirinya, merasa besar aja dan sombong dalam berjalan, melainkan dia ketemu dengan Allah wa huwa alaihi ghadban, dan Allah marah sama dia. Sombong banget lu, kata Allah. Baru punya uang 100 juta sama tetangga agak negor. Baru punya motor baru sama saudara agak nanya. Waduh. Rawahu Ahmad wal Bukhari wal Hakim. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Bukhari dan Hakim. Wal ju' ala sab'i, ya, orang cerdas lebih memilih rasa lapar ketimbang kenyang perutnya. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan bahwa beliau bersabda, idza qalla ar-rajulu apabila seorang laki-laki menyedikitkan, meminimalisir makanan, ya, walaupun itu banyak di mejanya dia, punya dia, yang cari duit dia, tapi ketika dia makan, dia berupaya membagi perutnya nih agak sampai ke melekeran. Apa melekeran? Sampai nggak bisa napas, udah nggak napasnya susah, begak perutnya ya. Apa hikmahnya nih? Mana sih hilang? Idza aqalla ar-rajulu tu'ma ya. Apabila seorang laki-laki menyedikitkan makanannya, mala Allahu jawfahu nuran, Allah penuhi itu perutnya dengan cahaya, ya. Nah, kita butuh cahaya ini, Pak. Nur min nurillah, nur min nuri Rasulillah, nur Rasulillah min zatillah, ya. Kalau nur kita min sifatillah. Mari kita ngaji ya di Masjid Jami'ul Muqarrabin tuh. Beda nurnya kita sama nurnya Rasul. Kalau nurnya Rasul min zatillah, kalau kita min sifatillah. Kalau cabut tuh nur, gelap kita, nggak bisa membedakan mana yang baik yang benar. Kalau cabut tuh nur, ya, seperti kita tertidur, kopi kita nggak berfungsi, mata kita nggak berfungsi, hati kita nggak berfungsi, ya. Maka carilah nur itu, terus minta maaf. Nur itu ilmu, bimbingan, hidayah, ya. Salah satunya sarananya nih, majlis-majlis ilmu.
Ya. Orang kafir berupaya memadamkan nur ya Allah itu. Baik. Rawahu ad-Dailami. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Dailami. Dikit lagi ya. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala. Diriwayatkan beliau bersabda, "Ahabbukum ilallahi aqallukum tu'man." Nah, orang yang paling Allah cintai di antara kalian adalah gitu ya. Aqallukum, orang yang paling sedikit makannya. Jadi bapak-bapak kan udah umur 50 harus sedikit makan ya. Ini 2 piring masih 3 piring. Enggak ya? Ya berat ya mah. Kata Imam Ghazali bahwa orang yang memenuhi perutnya dari makanan yang haram, dari makanan yang halal itu sumber penyakit. Saya nafsu makan baik sesuatu rumah saya. 7 suap. sesuap dikumpulin ternyata 70 suap. Dikit lagi ya sampai bersama dia, jadi takut berazan. Taib, syukran. Kemudian wa akhaffukum badanan. Ya. Jadi paling sedikit makannya dan paling ringan badannya. Jamaah sekalian, Imam Ghazali itu disebutkan akhafu, orang yang badannya itu kurus banget. Ini kayak apa ini mungkin. Tapi ibadahnya kuat. Bangun malamnya kuat, puasanya kuat. Ada orang gemuk, nggak bisa bangun malam. Gemuk, berat banget ke masjid. Ya. Makannya pada dia satu hari 20 telur. Ini cuma 1 telur. Nah, jadi orang malah yang kurus tapi spiritualnya tinggi, ya, nurnya lebih besar daripada nur yang ada di orang yang gemuk. Ya, ada banyak makannya, banyak tidurnya, banyak syahwatnya. Lagi. Mana? Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan beliau bersabda, "Inna minas sarafi an ta'kula kullama istahaita." Sesungguhnya di antara sesungguhnya minas saraf termasuk dalam kategori berlebihan ya. An ta'kula, Anda makan kullama istahita, semua yang Anda inginin. Ini pengen, itu berlebihan tuh Pak. Ya kita makan misalnya 1 piring ya paling cukup berapa lauk? 3 atau 4. Pada hotel-hotel tuh kita umroh tuh 3, 4. Kalau lebih lagi waduh. Agak ibadah ntar. Overdosis ya. Rawahu Ibnu Majah. Hadis tersebut diriwayatkan Ibnu Majah. Wal ghammu al surur. Orang cerdas dia lebih memilih gham. Apa gham? Dia merasa ada keluh kesah gitu. Timbang gembira terus. Ada Nabi Daud, ya Rasul, ya Allah, kaifa asir ilaika? Bagaimana saya bisa wusul kepadamu? Bil ghammi ya Daud ya. Dengan kesedihan, dia mikirin umat, mikirin keluarga, itu berat ya. Itu juga salah satu sair ilallah, wasilah. Makanya dikatakan orang cerdas dia lebih memilih hatinya gham ketimbang surur, gembira. Diriwayatkan bahwa Nabi bersabda, "Alaikum bil husni," hendaknya kalian bersedih. Fa innahu, sesungguhnya sedih itu miftahul qalbi. Kalau ketawa matiin hati. Kalau sedih miftahul qalbi. Qalu ya Rasulullah wa kaifal huznu? Ya Rasulullah, bagaimana bersedih itu? Qala aji'u anfusakum wa azmi'uha. Buatlah dirimu tuh lapar dan buatlah dirimu tuh haus. Ya. Buat sengaja gitu. Nanti apa maksudnya? Banyak puasa itu, ya. Tarbiyah tuh.
Banyak puasa, banyak sedikit ngomong, sedikit tidur, begitu. Ya. Jangan sebaliknya. Wadunu alal murtafi'i. Orang cerdas itu dia lebih memilih apa? Adunu, apa ya? Tempat yang lebih rendah, ya. Alal murtafi'i ketimbang tempat yang tinggi. Ruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, inna tawadhu'a biduni, ya, min syarafil majalisi. Sesungguhnya ketawaduan dengan, ya, berada di posisi bawah rendah, min syarafil majalis, merupakan tempat-tempat yang mulia, ya. Rawahu at-Tabrani bin Hibban wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, man rafa'a nafsahu fid dunya qamahu Allahu yaumal qiyamah. Ini baris-barisnya setiap Allah salah semua. Harusnya Allah jadi fa'il, ya. Kan lihat ada berapa? Barang siapa yang rafa'a nafsahu, dia mengangkat dirinya, sombong berarti di dunia. Qamahu Allahu, nanti Allah tindas dia di hari kiamat. Wa man tawadhu'a lillahi fid dunya, sebaliknya barang siapa yang tawadu karena Allah di dunia, ya ba'atsullahu, juga salah, Allahu ini Allahi. Jadi makanya jangan percaya dengan barisan ini orang yang ngetik ini dia lalai. Kita berpegang kepada ilmu nahunya. Ya ba'atsullahu ilaihi malakan, Allah akan mengutus kepadanya seorang malaikat yaumal qiyamah, pada hari kiamat, fansatahu min bainal jam'i, maka dia dibuat gesit, ya, semangat di antara jamaah berkumpul. Faqala ayyuhal abdu salih, kemudian Allah berkata, malaikat itu berkata, wahai hamba yang baik, yaqulullahu azza wa jalla ilayya fa innaka mimman la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Wahai hamba yang soleh, Allah berkata, ya, kepadaku, sesungguhnya Anda termasuk orang yang la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, tidak pernah merasa takut atas mereka dan enggak pernah merasa bersedih. Rawahu As-Sakir. Yang terakhir, wal mautu alal hayati, orang cerdas lebih memilih kematian ketimbang hidup. Bi ay yusrifa amwalahu fi ta'atillah, dia salurkan, dermakan, distribusikan harta-hartanya dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala, ya. Fa in qaddama amwalahu qabla ayyamuta ahabba ayulhiqaha wa in akharaha ahabba ayyataakhir anha, ya. Jika dia qaddima menyerahkan harta-hartanya sebelum dia mati, ahabba itu dia lebih cintai ayulhiqaha, daripada dia mendapatkan hartanya. Wa in akharaha, jika dia tahan tuh hartanya, ahabba itu juga dia lebih cintai ayyataakhir anha, daripada dia tunda-tunda. Ya jamaah, ada hadis bunyi begini, itu karena tadi atas ada man qala fi kulli yaumin 25 marrah. Bapak-bapak ini tadi di atas kita kan pengen hidupnya bahagia, ya. Maka orang yang pengen matinya mati syahid, ya, diantaranya banyak-banyak baca doa ini. Allahumma barik li fil mauti, ya. Allahumma barik li fil mauti, begitu. Terus wa fi ma ba'dal maut thumma mata ala firasihi, kemudian dia meninggal di atas kasurnya, atahullahu ajra syahidin, Allah berikan kepadanya pahala orang yang mati syahid. Rawahu Tabrani. Jadi ini saya ambil hadis ini dari di atas ada tentang keterangan tentang mati syahid. Jika kita ingin mendapatkan pahala mati syahid, perbanyak baca doa Allahumma barik li fil mauti
wa fima ba'dal maut. Apa dia? Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal maut. Ya Allah, berkailah aku dalam kematian dan berkailah aku setelah kematian. Ya, bareng-bareng. Allahumma barik li fil mauti fima ba'dal maut birahmatika ya arhamar rahimin. Tubna ilallah wa raja'na ilallah wa nadimna ala ma fa'alna wa azamna alla na'uda ilal ma'asi abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Bisirril Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang mau ikut pengajian nahwu, shorab, balaghah, dilalah ya, setiap malam Rabu seperti ini dari jam 8 sampai jam 9 di malam ini ya. Dan mungkin malam Rabu depan nanti ihtimal kalau saya ini ada acara nanti 3 hari di Puncak, lalu ada pengukuhan Habitat DKI, saya sebagai pembina di hotel itu. Kalau bisa balik saya balik, kalau enggak mungkin libur dulu minggu depan ya. Allahumma bihaqil Fatihah sirril Fatihah bi barakatil Fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham ya dafi'al bala ya Allah dafi'al bala ya Rahman ya dafi'al bala ya Rahim. Allahumma taqabbal ma fi dhamirina innaka 'allamul ghuyub innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghith. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.